melihat suami saya membawa sesuatu. Sikap Mas Andre mencurigakan. Dia menyimpan apa ya? Suami saya menyembunyikan kalung berlian, Mbak. Diam-diam dia menyimpannya di meja rias, biar saya nggak tahu. Kalungnya sangat indah sekali. Pasti mahal harganya. Karena sepanjang pernikahan kami, dia belum pernah memberikan hadiah semewah itu. Mungkin aja suami beli itu buat kejutan buat kamu, buat ulang tahun pernikahan. Saya sangat tahu kebiasaan suami saya, Mbak. Dan itu terbukti keesokan harinya. Terbukti gimana, Mbak? Loh, Mbak. Kenapa, Mbak? Kok malah nangis, Mbak? Kenapa? Saya sakit hati mengingatnya, Mbak. Bayangkan di hari ulang tahun perkawinan kami, suami saya sama sekali gak ingat. Malam itu dia pergi dengan penampilan rapi dan wangi. Mas, Kamu gak usah nungguin aku. Aku akan di luar. mau kemana Mas? Sejak kapan kamu menginterogasi aku? Pasti dia mau ketemu sama Rani. Aku harus bisa ngegap mereka berdua. Saya melihat suami saya dengan Rani, Mbak. Perempuan yang katanya tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan malah dia romantis di hari pernikahan kami, Mbak. Oh my God. Ngajar kamu. Dasar wanita penggoda. Kamu apa-apaan sih? Bisa, balikin dong. Bisa! Ngapain kamu tampar dia? Kamu bela wanita penggoda seperti dia. Ngajar. Begini caramu untuk hancurkan. Kamu bela dia, Mas. Hah? Dia yang udah nyakitin perasaan aku. Harusnya kamu berpihak sama aku. Kamu yang salah. Aku yang salah. Kau tinggalkan aku. Di mata kamu, aku selalu salah, Mas. Dan kamu selalu benar. Bahkan di ulang tahun pernikahan kita, semua wanita seperti dia. Saya hancur, Mbak. Pengkhianatan suami saya membuat saya tidak percaya tentang cinta. Saya bisa memahami, Mbak, perasaan kamu. Melihat suami yang kita cintai, lelaki yang kita sayangi, sudah bersama dengan perempuan lain. Yang membuat saya kecewa. Kenapa suami saya lupa di hari pernikahan kami, Mbak? Akhirnya bagaimana, Mbak? Apakah kamu tetap mempertahankan rumah tangga kamu? Buka, Lisa! Kamu ngapain buang baju-baju aku? Buat apa kamu pulang? Balik aja sana sama perempuan itu. Aku ini masih suami kamu. Kamu jangan seenaknya kayak gitu ya. Tapi kamu udah nodai pernikahan kita dengan mesra-mesra sama mantan sekretaris kamu. Semesraan apa sih? Aku tuh cuma makan malam sama dia. Cuma makan malam.
Lalu nih apa? Hubungannya sih kalung ini, sama tuduhan kamu itu? Aku lihat kamu simpan di meja rias, Mas. Aku menangis sendiri mengingat semua. Pergi kamu dari sini. Gak usah pulang lagi. Balik ke pelukan selingkuhan kamu. Kini ku harus pergi jauh dari. Sebenarnya Mbak, saya ingin cerai dari suami saya. Tapi mau bagaimana lagi? Saya bertahan demi anak saya, Mbak. Saya kagum dengan keteguhan hati kamu, Mbak. Tapi pengorbanan saya sepertinya sia-sia, Mbak. Wanita itu tidak ada berhentinya untuk mengganggu rumah tangga saya dan menggoda suami saya, Mbak. Apalagi yang terjadi, Mbak? Nanti kamu jangan mau dijemput sama yang lain, oke? Ya, Ma. Sekalian Peter ya sayang. Oke. Dadah. Dadah. Halo, Mbak Lisa. Masih berani kamu muncul depan saya? Mbak, kamu tuh harusnya jangan nyalahin aku dong. Jangan pegang-pegang. Aku bisa deket sama Mas Andre kan? Karena suami kamu juga terlibat. Semua tentang kamu bukan urusan saya. Yakin, Mbak? Padahal aku mau kasih info penting loh ke kamu. Kenapa suami kamu sampai saat ini masih juga dekat sama aku? Mau tahu nggak? Ini jawaban. Dibaca dan dicamkan ya, Mbak. Saya pulang dulu. Bye-bye. Apa isi kertas itu, Mbak? Aku nggak kuat, Mbak. Kepercayaan saya ternyata disalahgunakan. Disalahgunakan gimana, Mbak? Bener apa enggak? Sayang, Jadi bener semua. Kenapa kamu jahat Mas sama aku? Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu tega? aku malu tau gak sih? Kamu takut kalau orang-orang tahu kalau kamu hamilin mantan sekretaris kamu. Anak, bisa apa? Nggak mau aku. Kamu mau? Kita bahas di rumah ya. Dia menghamili selingkuhannya. Astaga, Mbak. Mbak, kali ini gimana, Mbak? Apakah kamu masih memaafkan dia? Mbak, istri mana yang bisa memaafkan kalau suaminya sudah mengambil perempuan lain? Saya nggak mungkin maafin. Akhirnya, Mbak, kamu menyerah juga dengan pernikahan kamu. Bener, Mbak. Saya berniat menyudahinya.
Saya juga gak mau anak saya tumbuh dengan figur ayah yang sudah serusak itu. Ya Mbak, saya paham. Masih berat Mbak. Tapi kamu melakukan perbuatan yang benar Mbak. Saya juga berpikir yang sama dengan Mbak. Kesabaran saya sudah habis. Tapi perempuan itu Mbak, seperti gak henti-hentinya ingin menyakiti hati saya. Ya. Wah. Kamu ngapain kesini? Masa kamu masih nanya sih tujuan aku kesini apa? Kan kamu lihat aku bawa koper, tas. Masa nggak ketebak sih aku ngapain kesini? Kamu mau pindah ke sini? Enggak ya? Selama aku masih di sini, kamu nggak bisa untuk tinggal di sini. Ngerti? Aku nggak peduli sama keputusan kamu. Semua ini kan keputusannya suami kamu. Ups, maksud aku suami kita. Rani! Wah. Empuk banget. Keluar kamu dari sini. Ini rumah aku. Kamu nggak diterima di sini ya? Mbak, kamu lupa ya? Aku kan lagi hamil anaknya Mas Andre. Kalaupun aku nggak diterima di rumah ini, itu bukan keputusan kamu, tapi keputusannya Mas Andre. Lagian aku tuh bingung deh Mbak sama kamu. Aku kan lagi hamil anaknya Mas Andre nih. Tapi kok kamu masih betah sih tinggal di rumah ini? Kamu perempuan nggak punya harga diri ya? Ya ampun Mbak, kata-kata kamu tuh nusuk banget loh. Tapi sayangnya aku nggak peduli. Aku cuma minta tanggung jawabnya Mas Andre di sini, ngerti? Silakan kalau kamu mau di sini. Tapi setelah aku pergi, selama aku masih di sini, aku yang harus kasih izin siapa yang boleh tinggal di sini, ngerti? Keluar! Pantas dikasarin gitu, Mbak. Mbak, lepasin dong Mbak, sakit. Lepasin! Tolongin aku Mas, istri kamu tuh nyakitin aku. Kamu tahu kan, aku lagi hamil anak kita. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Kamu tuh apaan sih? Kamu tuh kalau mau marah sama aku aja, jangan sama dia dong. Dia tuh lagi hamil anak aku. Kamu lupa Mas, kita lagi di mana? Kita belum resmi bercerai. Ini masih rumah kita Mas. Kamu bela wanita ini yang ingin merebutnya dari aku. Aku nggak ngerebut kok Mbak. Aku mau berbagi rumah sama kamu. Aku yang mau berbagi. Bisa biasa aja nggak kamu ngomongnya? Aku nggak mau banyak bicara Mas. Hanya bisa ada satu perempuan yang tinggal di sini. Kamu pilih aku atau dia? Kamu nggak bisa neken aku kayak gitu. Jawab Mas. Kamu nggak bisa milih. Pilih aku atau dia? Dia memilih perempuan itu, Mbak. Saya dicampakkan dari rumah saya sendiri oleh suami saya.
dia tetap memilih perempuan itu. Dasar tuh laki-laki. Padahal kamu udah kasih kesempatan dia, bukannya memperbaiki diri. Saya juga sadar suami saya sudah tidak mencintai saya. Bahkan di ujung perceraian kami pun dia nggak peduli hidup saya gimana di luaran. Tapi kan itu ada harta gono gini, Mbak. Ada hak kamu di situ, di rumah kamu itu. Kamu kan menikah secara resmi, bukan seperti mereka. Lebih baik saya pergi, Mbak. Untuk apa lagi saya bertahan kalau hidup saya nggak tenang seperti ini? Dan anak kamu, Mbak, bagaimana? Kamu tidak mungkin dong melepaskan dia. Tentu saya tidak akan melepaskannya, Mbak. Nanti mama beliin es krim. Oke, Mesti Ma. kamu mandi tapi. Sayang, Papa. Hari ini kamu pulang sama Papa ya. Udah, kamu sekarang masuk mobil. Mas, sini sayang. Udah yuk, nanti tante beliin es krim. Ayo. Mas, mau dibawa kemana Noval? Aku mau pindah sekolah Novel. Kenapa emang? Kenapa kamu pindah Noval, Mas? Ya, dia juga anak aku. Kamu mau join aku dari anak aku? Dia itu nggak butuh ibu macam kamu. Ngerti kamu? Jadi menurut kamu, dia butuh ibu seperti selingkuhan kamu? Aku nggak rela, Mas. Anak aku diasuh sama wanita yang nggak punya moral seperti dia. Jaga mulut kamu ya. Mas, aku cuma mau anak aku. Itu hak aku, Mas. Dia juga anak aku. Emang kenapa sih? Tapi aku mau Noval. Aku nggak mau anak aku diasuh sama dia. Si kamu. Hei. Laki-laki macam apa kamu? Ini bukan urusan kamu. Ini sudah urusan aku. Dia sudah kayak adik aku. Sekali lagi kamu sakitin dia, kamu berhadapan sama aku. Noval, Mas, jangan bawa Noval. Mas, aku nggak mau nih kita sama selingkuhan kamu, Mas. Kita lihat aja nanti keputusan pengadilan seperti apa. Kenapa sih? Kamu nggak usir aja wanita itu dari rumah kita? Lunjak kamu ya? Lagian itu harta gono gini kan, Mas. Jadi aku masih punya hak setengah dari rumah itu. Kenapa nggak dipermudah aja sih, Mas? Kamu nggak mungkin ngurus Noval. Biar aku aja, Mas. Aku nggak minta rumah itu dan harta gono gini. Aku cuma minta Noval sama aku. Mas, 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 saya, Mas, Mas. Dia setuju dengan penawaran kamu. Tentu, Mbak. Saya tahu kerakusannya soal duit. Mas Andre lebih mementingkan duit dari apapun, termasuk anaknya. Dan gimana perkembangan pengadilan, Mbak? Kami sudah putus cerai, Mbak. Dan hak asuh Noval jatuh ke tangan saya. Alhamdulillah, Mbak. Kamu pasti senang, Mbak. Ini kan yang kamu inginkan? Iya, Mbak. Tanpa dia, saya nggak mungkin bisa hidup. Iya, Mbak. Dan bagaimana dengan suami kamu? Akhirnya dia menikah itu selingkuhannya. Sebenarnya, saya tidak tahu pasti. Tapi dari tetangga, saya dengar mereka tinggal serumah. Apalagi setelah yang terjadi sama mantan suami saya, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa yang terjadi? Jadi Mas Andre gak lama setelah kami resmi cerai, dia kecelakaan kerja. Dia jatuh dari lantai 2, kena tulang punggungnya. Dia harus di kursi roda, Mbak. Rani, Ran, aku bisa minta tolong sama kamu nggak? Aku mau minum nih, tolong ambilin gelasnya dong. Ya ampun Mas, itu gelasnya ada di atas meja. Kamu ambil sendirilah, kan bisa. Iya, cuman masalahnya gelasnya kotor. Kamu bisa nggak tolong cuciin? Ya udah, tinggal cuci aja di wastafel. Susah banget sih. Itu gimana sih? Kamu kan harusnya ngurusin aku. Sayang banget sih kamu.
Nih minum. Kamu itu kan udah aku kasih tinggal di sini. Semua kebutuhan kamu udah aku penuhin. Kenapa kamu tega sama aku kayak gini sih? Rani. Mas tolongin aku mas. Sakit banget. Mas. Sakit banget. Rani pendarahan, Mbak. Hah? Keguguran, Mbak? Iya, Mbak. Sebenarnya sedih saat saya mendengarnya. Mbak, apakah kamu sudah bisa memaafkan mantan suami kamu? Kalau memaafkan, saya pasti sudah lakukan, Mbak. Apakah dia minta baikan lagi? Itu tidak mungkin, Mbak. Dia sudah pernah memintanya baru-baru ini. Tapi cinta saya sudah habis untuk dia. Sekarang ini hanya anak saya, dunia saya, Mbak. Kamu pasti bisa, Mbak. Kamu perempuan tangguh. Saya yakin kamu pasti bisa kan membesarkan anak kamu mandiri. Insya Allah, Mbak. Apalagi saya sudah mulai bisnis lagi, dibantu Fandi dan istrinya. Dan bisnisnya saya pun makin berkembang. Alhamdulillah, Mbak. Ini adalah jawaban atas doa-doa kamu, Mbak. Setelah merasakan kepahitan pernikahan terlalu lama, akhirnya, Mbak, kamu sekarang bisa merasakan kebahagiaan. Saya doain ya, Mbak Lisa. Bisnis kamu sukses. Kamu bahagia dengan anak kamu. Terima kasih, Mbak. Saya sangat berterima kasih sekali. Sudah dikasih kesempatan menceritakan hidup saya. Terima kasih juga, Mbak Lisa. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif ini. Sampai jumpa lagi dalam kisah-kisah lainnya yang penuh pelajaran hidup tentang kita, perempuan Indonesia.